Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum dimulai pelajaran, minta tolong salah satu dipimpin doanya. Ya, Mas Dimas boleh dipimpin doanya. Berdoa selesai. Hari ini ada yang tidak berangkat, Bu Indah absen dulu. Siapa yang sakit? Oh, Mbak Inas. Mbak Inas sakit kenapa katanya? Sakit di rumah, demam. Oh ya, semoga kita doakan dulu semoga Mbak Inas cepat sembuh dan bergabung di pertemuan berikutnya. Kemudian hari ini kira-kira kita akan belajar apa ya? Sudah terlihat judulnya? Silakan dibuka halaman 24. Judul babnya apa? Ya, judul babnya dinamika atmosfer. Sudah pernah mendengar kata-kata dinamika atmosfer? Sepertinya sudah ya di SMP pelajaran IPS. Coba Ibu bacakan dulu tujuan pembelajaran hari ini. Tujuan pembelajarannya menganalisis secara keruangan tentang lingkungan geosfer, memaparkan ide dan mempublikasikan di kelas ataupun media lainnya. Mohon maaf, tadi capaian pembelajaran, tujuan pembelajarannya mengetahui sifat lapisan atmosfer, mendeskripsikan karakteristik lapisan atmosfer, dan menjelaskan manfaat lapisan atmosfer. Sebelum nanti Bu Indah jelaskan satu-satu, mari kita lihat video berikut. Disimak secara seksama ya. Ini videonya sebentar saja. Bisa. Oke, sudah. Tadi kalian melihat video tentang apa? Lapisan atmosfer, ya benar. Ada berapa lapisannya? 5 apa 4? 5, ya benar Mbak, 5. Kemudian Bu Indah ada 4 gambar. Kalian sudah pernah melihat gambar-gambar berikut? Ada gambar apa saja? Pelangi. Ada yang tahu ini gambar apa? Ada yang tahu gambar apa? Aurora, benar sekali. Kemudian ada cuaca hujan. Kemudian ini awan-awan di dalam pesawat. Kira-kira kalau tadi kalian sudah menonton video mengenai lapisan atmosfer, apakah ada hubungannya dengan ini? Apakah ini terjadi dalam satu lapisan atmosfer? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu. Mari kita pelajari di materi hari ini. Sebelumnya ada salah satu ayat yang berkaitan dengan materi pelajaran hari ini, yaitu ada di Bu Indah ambilkan Al-Baqarah ayat 29. Dialah Allah yang menciptakan segala apa yang ada di bumi untukmu, kemudian Dia menuju ke langit, lalu Dia menyempurnakannya menjadi 7 langit, dan Dia maha mengetahui segala sesuatu. Dari salah satu ayat di Al-Quran, Bu Indah ambil ayat ini yang mendukung dengan pembelajaran kita. Mari kita pelajari pada pertemuan hari ini. Dimulai dari pengertian dinamika atmosfer. Tadi kalian sudah menonton video mengenai atmosfer. Ada yang bisa menjelaskan pengertiannya? Bebas. Pendapat kalian apa? Oke, hampir benar. Bu Indah tambahkan ya. Atmosfer. Atmos artinya uap atau gas, kemudian spira artinya lapisan, dan deskripsinya secara umum, atmosfer adalah lapisan gas yang menyelimuti bumi, atau pengertian lain, lapisan udara gas yang menyelubungi bumi yang ketebalannya sekitar 1000 km. Tadi di depan ada judulnya dinamika atmosfer. Kira-kira yang dimaksud dengan dinamika apa ya? Ada yang tahu kata-kata dinamika? Kalau atmosfer kan sudah pengertian atmosfer, lapisan bumi dengan ketebalan 1000 km. Dinamika adalah segala peristiwa yang terjadi di atmosfer
seperti awan, hujan, angin, badai, global warming, dan lain-lain. Nah, ini peristiwa ini terjadi di lapisan atmosfer bumi kita. Semuanya di sini sudah pernah melihat ya, awan, hujan, angin setiap hari ada di cuaca pagi, siang maupun sore. Kemudian unsur gas yang ada di atmosfer. Oksigen ya benar, karbon dioksida, yang lain? Ada yang tahu yang lain? Bu Indah tambahkan. Unsur utama ada nitrogen, oksigen, karbon dioksida. Ini unsur utama atau unsur yang paling banyak di atmosfer bumi kita. Kemudian untuk unsur minornya, unsur yang lain lebih sedikit dibandingkan nitrogen, oksigen, dan karbon dioksida. Ada neon, xenon, helium, kripton, ozon, dan metana. Kita sudah mempelajari pengertiannya, unsur-unsurnya, kandungannya. Kemudian kira-kira ciri-ciri atau karakteristik sifat atmosfer itu apa aja dilihat dari hal tersebut? Ada yang bisa menjelaskan pendapatnya? Boleh? Tidak berwarna, tidak berbau, tidak dapat disentuh, dinamis dan elastis, transparansi sehingga matahari bisa melewatinya, memiliki berat sehingga menimbulkan tekanan, dan mengikuti gerak rotasi dan revolusi. Tadi sudah benar yang disebutkan oleh Mbak Iza. Ini tadi sudah ada di awal video, lapisan troposfer, stratosfer, mesosfer, termosfer, dan eksosfer. Sekarang Bu Indah bentuk kalian menjadi 5 kelompok. Silahkan berkelompok dengan kelompok masing-masing. Kelompok 1 lapisan troposfer, kelompok 2 stratosfer, kelompok 3 mesosfer, 4 termosfer, dan 5 eksosfer. Kalian boleh mengumpulkan informasi dari media apa saja, video, artikel, jurnal, kemudian nanti dipresentasikan, boleh dalam bentuk PowerPoint, boleh dalam bentuk Canva, bebas. Bu Indah beri waktu. Sudah selesai semua? Kalau sudah, sebelum melakukan presentasi satu-satu, mari kita ice breaking terlebih dahulu untuk menyegarkan pikiran yang sudah membuat tugas tadi. Ice breakingnya, kalau misalkan Bu Indah bilang pagi, tepuk 1, siang tepuk 2, dan malam tidak ada tepuk. Apakah kalian masih konsentrasi? Coba Bu Indah tes. Pagi, siang, malam. Oh iya, berarti kalian masih konsentrasi. Alhamdulillah. Kemudian silakan satu persatu kelompok maju dari troposfer, stratosfer, termosfer, dan eksosfer. Nanti setiap satu kelompok maju, Bu Indah tambahkan untuk kelengkapan. Mungkin kalian presentasi yang masih kurang. Silakan kelompok 1 maju. Oke, sudah selesai maju. Sudah bagus, kelengkapan materinya sudah ada, kemudian jarak perlapisan sudah ada, manfaat lapisannya juga ada, serta desainnya juga bagus, PowerPoint-nya. Tapi Bu Indah tambahkan dengan materi pelengkapnya ya. Bisa diperhatikan, troposfer 0 sampai 12 km, lapisan terbawah paling tipis dan berhubungan langsung dengan kehidupan. Tadi sudah disebutkan, sudah benar. Sesuai dengan yang ada, terjadi peristiwa cuaca dan iklim. Jadi tadi yang ada di gambar di pertama itu ada cuaca hujan. Ini terjadinya di lapisan troposfer. Beda lagi nanti kalau misalkan ada aurora. Apakah aurora terjadi di troposfer? Tidak, bukan. Nanti aurora terjadi di lapisan yang lain. Kemudian memiliki ketebalan berbeda. Khatulistiwa 18 km. Kita, ini Indonesia adalah negara khatulistiwa, negara ekuator. Berarti sekitar ada 18 km lapisan troposfernya, sedangkan di lintang sedang dan kutub adalah 12 dan 8, semakin tipis dan semakin dekat. Kemudian kelompok stratosfer silahkan maju. Oke, sudah semua kelompok maju ya. Tadi juga sudah Bu Indah koreksi satu-satu. Sudah Bu Indah tambahkan materinya. Semoga kalian paham sampai sini.
Manfaat atmosfer bagi kehidupan. Kalian tadi sudah maju satu-satu, sudah tahu bagaimana fungsinya, bagaimana perbedaan dari satu lapisan udara dengan lapisan udara lain. Kelima-limanya memiliki manfaat yang beda-beda. Sedangkan sekarang yang Bu Indah tanyakan, manfaat atmosfer, manfaat kelimanya bagi kehidupan, kira-kira apa? Ya, Mbak Fatin menyebutkan, oke, benar. Yang lain ada lagi, masih banyak manfaatnya. Atmosfer atau udara sangat dibutuhkan makhluk hidup. Gejala di atmosfer mempengaruhi aspek kehidupan. Sebagai media komunikasi, tadi yang sudah dipresentasikan di lapisan termosfer ada sebagai media komunikasi karena gelombang radio, membantu membuat hujan buatan, ada di lapisan troposfer, benar. Sebagai pelindung bumi dari benda angkasa, tadi ada di lapisan mesosfer, benar. Melindungi bumi dari radiasi sinar matahari, memperkecil perbedaan temperatur siang dan malam. Sudah, sekarang setiap kelompok mendiskusikan satu persatu pertanyaan. Kelompok troposfer silakan mendiskusikan satu soal, stratosfer silakan mendiskusikan satu soal, mesosfer silakan mendiskusikan satu soal, dan termosfer silahkan mendiskusikan satu soal. Nanti satu persatu maju. Oke, sudah maju semuanya. Kira-kira dari pertanyaan-pertanyaan 5 tadi sesuai kelompoknya masing-masing, apakah semua kelompok sudah mengerti setiap lapisan itu? Apa tujuannya, apa fungsinya, apa manfaatnya, dan peristiwa apa yang terjadi? Sudah? Oke, nanti coba Bu Indah lihat apakah kalian benar-benar sudah mengerti semua materinya. Sekarang Bu Indah bagikan sticky note. Setiap anak, masing-masing siswa menuliskan satu kata yang berhubungan dengan materi yang dipelajari. Kemudian sticky note ditempel di papan tulis. Silahkan yang sudah bisa ditempel di papan tulis. Kalau sudah ditempel semua, sekarang selanjutnya setiap anak mengambil sticky note secara acak. Boleh yang manapun silahkan diambil, tapi bukan miliknya masing-masing. Silahkan mengambil milik orang lain. Sudah semua, sekarang jelaskan, ditulis di kertas sticky note tersebut ada kata apa. Misalkan ada kata troposfer, silahkan ditulis tadi kalian pelajari troposfer itu apa, diberi nama dan dikumpulkan ke Bu Indah. Sudah semua? Oke, alhamdulillah sudah semua. Sudah diberi nama dan sudah dijawab soalnya. Sekarang sesi terakhir, semuanya bawa laptop ya tadi. Silakan dibuka linknya, link game word wall. Silakan kalian kerjakan. Nanti soalnya ada di bawah. Kalian sebagai yang warna putih ini, soalnya apa? Silakan jawabannya yang mana, jalan sesuai jawaban kalian. Kalau sudah, ini nyawa kalian, ini waktu, dan ini berapa soal yang kalian jawab benar. Oke, sudah selesai. Yang pertama menyelesaikan adalah Arum Indah. Oke, selamat kepada Mbak Arum Indah. Berarti Mbak Arum sangat mengerti pembelajaran pada hari ini. Sudah selesai. Ada yang mau mengajukan kesimpulan pendapat hari ini? Kita hari ini belajar apa saja? Iya benar, kita hari ini belajar mengenai 5 lapisan atmosfer bumi yang masing-masing apa Mbak pendapatnya? Pendapatnya sudah benar semua. Kalau troposfer adalah bagian lapisan yang terjadi hujan, stratosfer adalah lapisan kedua, mesosfer lapisan ketiga, dan yang terakhir yang paling panas adalah lapisan eksosfer, lapisan luar angkasa. Itu sesuai ya dengan ayat yang sudah Bu Indah ambil tadi. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mari kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan doaul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.